Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siang ini saya mau bahas soal Citayam Fashion Week ya, yang sudah akhir-akhir ini heboh kan. Jadi dianggap sebagai perjuangan kaum pinggiran, itu anak-anak muda pinggiran untuk melawan hegemoni kalangan elit lah. Kasarannya kalau fashion show itu biasanya yang ikut kan orang-orang yang tertentu gitu, model harus ganteng, harus cantik, pakaiannya harus mahal. Ini enggak, ini dari anak-anak pinggiran, dari pakaiannya seadanya. Kadang mereka belinya ya brand-brand lokal, memang karena kemampuan finansialnya juga memang untuk beli pakaian-pakaian itu ya. Cuman ini karena muncul dari kalangan masyarakat bawah, jadi unik gitu. Tapi sebelum berlanjut pembahasan, kalau ditanya setuju nggak saya dengan fenomena itu dilakukan di jalanan seperti itu ya, di Sudirman, memang itu ruang publik harus dimanfaatkan untuk kreativitas, tapi juga tidak sembarangan gitu. Kalau saya sendiri boleh dicatat, saya tidak setuju dengan lokasi yang sekarang gitu. Karena itu dengan menggelar event di situ akan mengganggu hak-hak masyarakat yang lainnya gitu. Jadi apalagi jika ini kemudian diduplikasi, ada kota-kota lain yang mencontoh gitu ya. Contohnya ada isu mau di Bandung mau ada gitu, di Braga. Nah itu gimana, apa nggak macet total di situ ya. Dan kemudian memang penanganannya tidak bisa kita langsung bubarkan begitu saja, karena nanti pasti perlawanan itu akan, apalagi dunia saat ini adalah dunia media sosial gitu. Nah, dianggapnya kita menghajar si miskin dan mengutamakan si kaya kan gitu. Nah kemudian kalau dari segi penanganan fenomena ini, malah yang bagus di dekat kampung saya ya, di Madiun ya, di kan tetangga ya, saya orang Ngawi. Itu di Madiun itu yang awalnya di jalanan terus dipindahkan ke taman yang ada patung singanya itu. Nah sebenarnya DKI juga harus seperti itu, yang tidak mengganggu publik lah. Nah sekarang malah berkembang lagi, katanya didaftarkan ya ke hak kekayaan intelektual, yang jadi pro kontra beberapa waktu terakhir juga kan ada itu Mas Pak Embong dan istrinya ya Mbak Paula itu mendaftarkan itu di HAKI itu ya. Nah itu kan makin sulit nanti menanganinya kalau sudah sudah didaftarkan gitu. Nah sekarang masalahnya event itu digelar di lokasi yang tidak seharusnya digunakan untuk event seperti itu. Di situ karena di situ ada pejalan kaki, ada juga untuk kendaraan bermotor, dan secara undang-undang lalu lintas pasti juga melanggar lah gitu. Dan itu harus kita akui dulu sebelum kita melangkah ke yang lain. Karena event serupa, misalnya ngaji bareng di Malioboro gitu, itu dilarang gitu. Wah netizen tuh aneh-aneh, ini nanti kenapa nggak di masjid saja yang lebih adem, nggak riak gitu. Padahal mereka tuh ngajinya di pinggir-pinggir Malioboro tuh ya, di kursi-kursi itu. Apalagi yang ini kan akhirnya logika berpikirnya itu standar ganda gitu. Ketika Citayam Fashion Week dianggap kreativitas, tapi ketika ngaji di Malioboro itu kemudian dilarang. Nah, kan kita tidak adil sejak dalam pikiran kita untuk melihat, memotret dua peristiwa yang sebenarnya mirip-mirip aja gitu. Nah gitu. Nah, mungkin bisa dicarilah tempat yang lebih bagus, lebih enak gitu. Karena memang ini berbeda fenomenanya ya. Kalau di Jepang di Shibuya itu yang Harajuku itu kan memang terus kemudian disediakan tempat khusus gitu. Kemudian ada banyak sih di tempat lain juga ada, mungkin di Paris, di Milan gitu. Nah, kita mau bikin Car Free Day saja, CFD itu kan harus benar-benar disiapin ya. Nah, itu jalannya ditutup, dipastikan tidak mengganggu. Nah, di tempat saya di Pangkalan Pun itu lokasi CFD dulu di depan rumah sakit, kemudian dipindah karena nanti ambulan nggak bisa masuk. Nah, terus berkembang seperti itu. Jadi ada proses di situ. Jadi tidak mutlak itu harus di situ gitu. Nah, semoga nanti ke depan bisa diperbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.